Baik, malam ini kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah artikel atau makalah, ya. Nah, jadi yang harus teman-teman lakukan di sini adalah memperhatikan prompt yang saya gunakan, karena ini adalah kata kunci ketika teman-teman ingin membuat sebuah artikel maupun sebuah makalah, gitu ya. Nah, jadi kebetulan saya juga ada tugas dari kampus ya. Nah, di sini saya mau praktekkan sekaligus ya mengerjakan tugas saya juga. Nah, di sini untuk langkah pertama, karena kita akan menggunakan menu artificial intelligence. Nah, di sini kita akan fokus di AI saja, ya. Nah, di sini kita misalnya pakai ini ya, AI untuk kata kuncinya. Anda sebagai autor, profesional, tolong buatkan outline untuk pembuatan misalnya apa? Misalnya makalah gitu ya. Makalah atau artikel bisa. Nah, jadi yang perlu teman-teman ketahui di sini, ketika teman-teman membuat sebuah artikel itu ada pedoman penulisan pedoman penulisan karya tulis ilmiah ya. Nah, jadi ketika teman-teman nanti membuat sebuah karya tulis ilmiah itu ada beberapa beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan, mulai dari bagaimana syarat-syarat memilih isu artikel yang bisa memenuhi standar penulisan artikel itu sendiri. Misalnya ada cengnya, ada kontroversinya, ada trennya, ada emergensinya misalnya. Nah, itu yang bisa teman-teman angkat. Nah, jadi ketika teman-teman ingin membuat sebuah artikel ya, yang paling utama itu bagaimana teman-teman memilih isu artikel yang akan teman-teman angkat gitu. Nah, jadi misalnya di sini AI, Anda sebagai author profesional, tolong buatkan outline untuk pembuatan apa? Pembuatan makalah kah atau pembuatan artikel? Nah, pembuatan artikel juga kan banyak nih teman-teman. Ada artikel pendidikan, ada artikel untuk blogger gitu ya. Nah, itu teman-teman harus menulis secara detail di bagian sini. Jadi pembuatan apa? Misalnya makalah atau yang saya sebutkan tadi, gitu ya. Nah, kemudian ada 3 modal menulis teman-teman. Ya, yang pertama itu adalah menentukan judulnya. Nah, jadi di sini ketika teman-teman ingin minta dibuatin judul dari si AI-nya, judulnya ini harus punya 3 unsur, ya. Nah, jadi dari judul itu terdiri dari objek formalnya apa, objek materialnya apa, dan konteks keterangannya apa gitu. Nah, jadi dari penentuan judul itu sendiri, teman-teman juga bisa menggunakan 3 unsur tadi. Jadi itu ada objek formalnya, objek materialnya, dan keterangannya. Nah, kemudian di bagian artikel itu sendiri, ketika teman-teman ingin menulis artikel, itu teman-teman harus menentukan introduction sampai conclusion-nya itu ada beberapa hal yang teman-teman harus tulis. Misal contoh di bagian introduction nanti itu harus ada fakta sosialnya, ada fakta literaturnya, kemudian ada tujuan tulisannya apa, ada hipotesisnya teman-teman. Nah, kemudian untuk
Tahap kedua setelah introduction kan ada yang biasanya di jurnal itu yang membutuhkan yang namanya literatur review. Nah, teman-teman juga bisa bikin literatur reviewnya. Di sini bisa menggunakan konsep pertama, yaitu konseptualisasi definisi konsep atau pengertian konsepnya itu sendiri. Nah, kemudian kategori di selanjutnya itu ada bentuk formatnya, tahapan konsepnya, kemudian tipologinya apa. Nah, itu semuanya yang harus teman-teman perhatikan pada saat penulisan. Nah, ketika teman-teman sudah punya dasarnya, nah teman-teman nanti tinggal sesuaikan aja pada saat ingin meminta si AI-nya membuatkan artikelnya gitu. Nah, malam ini karena tugas saya adalah makalah, jadi saya tulis aja ya teman-teman outline untuk pembuatan makalah dengan tema konsep dan konteks. Konsep dan konteks kreativitas dan keinovasian dalam produk digital berbasis AI. AI. Nah, kemudian buat AI Anda sebagai author profesional, tolong buatkan outline untuk pembuatan makalah dengan tema konsep dan konteks kreativitas dan keinovasian dalam produk digital berbasis AI. Usahakan outline ini membahas tentang dengan arah observasi. Nah, buatkan judul yang sesuai dengan tema dan pembahasan. Nah, buat dengan menarik atau buat dengan detail. Oke. Nah, ini ketika teman-teman pakai kata kunci AI ya. Nah, nanti teman-teman bisa bisa menambahkan kata kunci ini ya, buatkan outline. Nah, di sini sudah ada ya. Jadi judulnya apa? Menggali konsep dan konteks kreativitas serta keinovasian dalam produk digital berbasis AI. Pendekatan observasional. Nah, kebetulan saya itu sudah punya ini ya teman-teman. Saya sudah punya yang akan saya kembangkan. Judulnya itu tentang eksplorasi kreativitas dan keinovasian dalam bentuk produk berbasis AI, observasi terhadap aplikasi dan dampaknya. Nah, tapi di sini saya
Ini kok hilang? Kemana? Waduh, siapa yang hapus ini? Ini saya tenangkan dulu ya. Nah, di sini karena tadi ada yang hapus ya. Nah, di sini untuk meneliti konsep dan konteks kreativitas dan keinovasian dalam produk digital. Nah, di sini ada dari outline-nya, di sini ada pendahuluan, ada tujuan penelitian, kemudian ada metodologinya, kemudian bagian pertama bagian kedua ada konsep kreativitas dalam produknya, ada definisi kreativitas, kreativitas dalam konteks produk digital dan lain-lain. Ada inovasi dan produk berbasis definisi dan inovasi sama. Observasi penerapan kreativitas dan inovasi dalam produk digital. Kemudian bagian A ada metode observasinya. Teknik observasi yang dilakukan adalah partisipatif, non partisipatif. Ya, di sini kita tinggal pilih kriteria pemilihan produknya untuk dianalisis, pengumpulan data lapangan dan dokumentasi, hasil observasinya, analisis kreativitas dan inovasi dalam produk yang diamati, identifikasi polanya, rangkuman kontribusi dan lain-lain. Nah, jadi ini nanti cara untuk cara untuk mengembangkan hasil dari sini itu kita ambil beberapa. Nah, kita pakai kata kunci ini teman-teman. Outline. AI, Anda sebagai, ini perlu, penting ya, Anda sebagai author profesional, Anda sebagai author profesional, nah ini juga belum masuk, tolong kembangkan pendahuluan bagian A, latar belakang, bagian atau tulis saja bagian latar belakang dengan bagian tolong kembangkan pendahuluan bagian latar belakang tentang perkembangan teknologi AI dan produk digital. Nah, ini kita ambil copy, oke. Nah, buat dalam bentuk berapa paragraf misalnya. Saya mau 4 paragraf. Buat dalam bentuk 4 paragraf. Gitu ya. Buat dalam bentuk 4 paragraf yang detail. Nah, kita tinggal kirim.
Nah, ini sudah ada perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI. Ini nanti tinggal teman-teman masukkan gitu ya. Ini sudah. Nah, kemudian kita ambil bagian ini. Nah, kita ambil bagian ini aja ya. Maaf, sorry. AI, tolong kembangkan pendahuluan bagian latar belakang tentang. Nah, karena kita masih di latar belakang, jadi kita ambil bagian poin kedua, pentingnya kreativitas dan inovasi digital. Nah, kemudian di sini kita ambil bagian buat dalam bentuk berapa paragraf misalnya. Nah, ini saya ambil misalnya saya pilih 5 paragraf atau 6 paragraf gitu. Nah, nanti teman-teman ketika copy paste gitu ya, ini akhirnya masa depan teknologi AI itu nanti tinggal teman-teman sesuaikan gitu ya. Nah, ini sudah ada dalam era digital bla 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 bla, pentingnya kreativitas, inovasi, budaya dalam konteks bla bla bla. Nah, kemudian ini kita ambil lagi karena di bagian pendahuluan itu maaf, di bagian latar belakang itu ada 3 poin. Ya, ada 3 poin. Nah, kita ambil lagi bagian yang ini dulu. AI, Anda sebagai kembangkan dalam bagian latar belakang tentang. Nah, oke. Tentang apa? Kita ambil bagian 3. Fokus penelitian pada observasi praktik kreativitas dan inovasi dalam AI. Nah, misalnya contoh. Nah, ini V titik. Nah, kita ambil lagi bagian buat dalam bentuk, misalnya dalam bentuk ini C V, kita pakai misalnya saya pengen 3 paragraf aja gitu ya. Nah, selanjutnya oke. Nah, ini masuk ke latar belakang gitu ya. Ini masuk ke latar belakang pendahuluan atau latar belakang. Nah, selanjutnya kita ambil bagian ini lagi teman-teman. Tolong kembangkan pendahuluan bagian. Bagian apa? Pendahuluan bagian. Nah, tadi kan latar belakang sudah ya. Pendahuluan, tolong kembangkan pendahuluan bagian. Nah, di atas tadi yang B itu tujuan penelitian. C, bagian tujuan penelitian tentang ya. Nah, di sini kita masukkan lagi nih tentang apa? Tentang itu aja teman-teman. Sebenarnya mudah banget ya. Kalau saya biasanya kalau menulis itu gak nyampe, biasanya sih kalau menulis biasa manual gitu ya, itu bisa sampai berhari-hari. Nah, tapi ini ketika teman-teman sudah menguasai AI, nah, teman-teman bisa buat dalam waktu yang singkat. Yang tadinya mungkin berminggu-minggu, ini mungkin ya paling kalau ada kerjaan lain gitu ya, bukan yang ini yang difokusin gitu. Nah, itu bisa sehari aja sebenarnya. Nah, ini 4 paragraf misalnya. Oke. Nah, ini sudah ada tujuan penelitiannya. Oke, ini nanti yang tulisan akhirnya itu nanti disesuaikan aja kata-katanya pada saat dimasukkan ke Word. Nah, ini kita ambil lagi tujuan penelitian tentang apa lagi. Nah, kita copy, paste, kita naik ke atas.
Nah, mana nih? Mengidentifikasi pola dan praktik inovasi. Nah, tentang titik. Nah, kemudian kita ambil lagi, kita mau dalam bentuk berapa paragraf gitu. Nah, misalnya ini 5. Nah, ini sudah. Ini juga ada tulisan akhirnya. Nanti teman-teman tinggal masukkan saja. Seperti itu, ya. Nah, kalau misalnya ini karena nggak ada interaksi ya, karena di Zoom juga ini belum mulai dari tadi. Saya tadi coba juga via obrolan video di Telegram juga suara saya nggak kedengeran. Jadi saya apa namanya, rekam aja layar di sini, layar, dan sambil saya jelasin. Nah, kemudian ini kan teman-teman sudah tahu polanya ya. Jadi apapun tulisannya itu teman-teman cukup tulis seperti ini, kembangkan. Jadi ketika teman-teman sudah buat outline-nya seperti ini, nah itu tinggal teman-teman kembangkan saja gitu ya. Nah, mulai dari pendahuluan, kemudian konsep kreativitasnya itu dicari satu persatu. Jadi di sini teman-teman gak bisa langsung buatin satu makalah gitu dengan judul seperti ini mulai dari pendahuluan sampai penutup. Itu gak bisa. Karena kerja dari si AI ini, dia itu membuat teks yang digabungkan gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman hanya menyuruh dia dalam satu kali perintah itu ya hasilnya juga akan sederhana. Tapi kalau teman-teman bikin outline-nya, kemudian kembangkan satu persatu mulai dari latar belakang per poinnya, nah itu akan menghasilkan satu makalah utuh sesuai dengan pedoman penulisannya gitu ya. Jadi nanti teman-teman tinggal sesuaikan saja. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ada yang pengen belajar intensif soal soal pembuatan artikel khusus untuk artikel gitu ya, yang ingin di-upload atau ingin di-submit di jurnal, teman-teman nanti bisa langsung bergabung di grup teman saya. Kebetulan teman saya ini memang praktisi di bidang ini. Jadi biasanya dia juga bikin artikel menggunakan AI juga. Dan alhamdulillah ada sudah beberapa dosen yang dibuatin juga. Nah, ini nanti teman-teman bisa belajar intensif kalau misalnya teman-teman mau belajar intensif di kelas beliau gitu ya. Nah, kalau ada yang mau silakan hubungi saya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya, biar nggak terlalu lama penjelasannya. Nah, itu yang penting kata kuncinya ini. Kalau ingin mengembangkan, ya kata kuncinya ini dan ini. Gitu ya. Nah, biasanya kan ada penulisan karya ilmiah itu tidak boleh menggunakan kata penghubung di awal. Nah, misalnya dalam gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman tinggal tulis di bagian di sini buat dalam bentuk 6 paragraf misalnya yang detail, dan usahakan tidak ada kata penghubung di awal kalimat setiap paragrafnya. Kayak gitu aja. Ya, jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan mungkin malam ini ya teman-teman, saya juga mau langsung berikan file untuk pola penulisan artikelnya. Jadi teman-teman bisa lihat dulu apa maksud dari si
penulisannya ini nanti akan saya share ya. Oke. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi buat teman-teman, dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.